Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang file RKS BOP PAUD tahun 2022 versi 1 sampai dengan yang kelima. Insya Allah nanti ada versi yang ke-6 sampai dengan 9. Lah kok banyak sekali Pak versinya? Ya silahkan nanti dipilih-pilih saja mana yang cocok, silahkan digunakan. Baik, untuk versi 1 sampai dengan 5 ini sudah disesuaikan dengan Juknis BOP tahun 2022 dan aplikasi RKS BOP Salur tahun 2022. Karena di tahun 2022 ini BOP PAUD dan kesetaraan masih menggunakan BOP Salur. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk aplikasi pelaporan BOP PAUD tahun 2022 kita masih menggunakan aplikasi bop.kemdikbud.go.id. Nah, di tahun ini Bapak Ibu pengisian laporan di tahap yang pertama menjadi wajib karena untuk syarat pencairan BOP tahap yang kedua. Nah, di tahun 2022 kita masih menggunakan bop.kemdikbud.go.id, tapi di tahun 2023 depan nanti kita sudah harus menggunakan aplikasi Arkas ya. Jadi tahun 2023 mulai dari Januari kita harus menggunakan aplikasi Arkas. Nah, Bapak Ibu sekalian, di BOP Salur ini sudah muncul jenis penggunaan dan jenis komponen. Jadi di BOP Salur itu ada 3 ya, ada jenis komponen, ada jenis penggunaan dan penggunaan barang dan jasanya, pembeliannya ya, seperti ini. Jadi saya menyesuaikan apa yang ada di aplikasi ini. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu disampaikan bahwa file ini saya susun sendiri, kemudian berdasarkan pada Juknis BOP tahun 2022 dan pelaporan BOP PAUD 2022. Nah, format ini bisa saja benar, bisa saja salah. Bagi yang berminat nanti silahkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diizinkan untuk mengedit, memodifikasi, menghapus, menambahkan baik sedikit maupun banyak atau keseluruhan yang ada di file Bapak Ibu. Kemudian dilarang untuk men-share, membagikan, re-upload tanpa izin. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang berminat bisa nanti bisa dikirim via WA dengan syarat ketentuan tentu berlaku, atau klik saja link di deskripsi video ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja cek filenya untuk ke file desain ataupun versi 1 sampai dengan ke-5. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah punya 9 koleksi desain ataupun versi dari RKS BOP PAUD ya. Jadi misalnya dari 1 sampai 9 ini silahkan nanti bagi Bapak yang berminat, Bapak Ibu ya, nanti pilih saja mana yang cocok, yang sekiranya enak digunakan silahkan digunakan. Jadi banyaknya model bukan ingin membuat Bapak Ibu pusing ya, karena memang banyak sekali yang masuk pengen dibuatkan seperti ini, pengen buat seperti itu ya. Jadi saya kerjakan saja ya. Nah, karenanya nanti Bapak Ibu pilih saja mana yang cocok, silahkan digunakan. Baik, sekarang kita buka untuk versi ataupun yang pertama ya. Desain yang pertama, kita double klik saja. Di desain yang pertama seperti biasanya ada judul, kemudian juga Bapak Ibu untuk yang ini bisa di delete, silahkan di blok seperti ini. Pilih theme, misalnya novel, boleh seperti ini. Ininya dihapus, pokoknya gampang lah ini dihapus ya, bisa. Nah, kemudian di sini ada identitas Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kode rekening untuk kolomnya. Pertama, kode program kegiatan, uraian, rincian, jumlah BOP reguler tahap 1, tahap 2. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di sini ada uraian, ada pendapatan BOP tahap 1 2022 misalnya. Ini contoh saja. Nanti silahkan diisi dengan pendapatan yang sering didapatkan Bapak Ibu setiap bulannya ataupun setiap harinya. Masukkan ke sini. Kemudian di sini ada penerima untuk pembelanjaannya ya. Di sini ada jenis kegiatannya. Di sini ada penerimaan peserta didik baru misalnya. Nah, untuk poinnya ya, jenis penggunaannya pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru offline, ada online, silahkan mau dua-duanya silahkan, mau satu silahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bawah dari yang warna hijau ini adalah penggunaannya atau belanjanya.
tidak semua yang ada di sini Bapak Ibu belanjakan. Ini hanya sampel ataupun contoh ya. Nah, kalau misalnya tidak mau beli, dihapus saja, dibuang. Pokoknya Bapak Ibu silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di lembaganya masing-masing. Saya tampilkan di sini agar ada gambaran, sedikit ada gambaran bagi Bapak Ibu yang ingin belanja. Misalnya di sini ada APE bahasa. Nah, APE bahasa itu ada apa saja sih yang kira-kira gitu ya. Ada topi ulang tahun dan lain sebagainya, ini contoh. Kemudian APE motorik ada apa aja sih? Kita pilih misalnya meronce, menjahit dan lain sebagainya. Itu seperti itu Bapak Ibu gambaran saya untuk sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Nah, silakan pokoknya Bapak Ibu sekalian silakan diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pengisian, ini sininya manual. Kalau mau ditambah klik kanan saja seperti ini, kemudian insert. Silahkan. Nah, ini kode utama penerimaannya, ini subnya, dan ini adalah belanjanya, Bapak Ibu, uraian belanjanya. Kemudian di sini ada satuan, Bapak Ibu, untuk jumlah satuan ya, banyaknya satuan. Kemudian ini nama satuannya, silahkan disesuaikan. Kemudian ada harga satuan, dan di sini ada jumlah harga satuan. Nah, perkalian antara volume dengan harga satuan. Nah, ini hasilnya di sini. Nah, kemudian di sini ada kolom BOP reguler. Di sini langsung saja dimasukkan jumlah pagunya. Dan untuk realisasinya, karena RKS ini dibuat 1 tahun, untuk realisasinya Bapak Ibu tinggal di versi yang pertama ini Bapak Ibu masukkan saja nominal yang akan direalisasikan di tahap 1 dan 2. Contoh misalnya di poin yang pertama, penerima peserta didik baru, baik itu pengadaan formulir dan seterusnya, yang ini ya, di poin ini Bapak Ibu ingin misalnya direalisasikannya itu di tahap yang kedua. Berarti Bapak Ibu tinggal di copy saja jumlah ini ya, di copy misalnya jumlah ini, di copy kemudian pastekan di sini misalnya, atau Bapak Ibu diketik manual juga bisa ya, khawatir ini. Nah, diketik misalnya 20.000. Nah, contoh saja seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang ini yang warna apa ya namanya ya, oranye muda, ini adalah penjumlahan semua biaya yang akan diselesaikan di tahap 1. Jadi ke bawahnya ini masih banyak. Silahkan Bapak Ibu, nah setiap mengisi di kolom tahap 1 dia akan menjumlahkan sendiri di sini. Jadi kita ketahui bahwa untuk tahap 1 berapa juta dan tahap 2 berapa juta, begitu ya. Jadi semua yang ada di sini tidak harus Bapak Ibu beli. Ini hanya sampel saja, memberikan gambaran seperti apa sih misalnya tentang misalnya penyediaan buku teks seperti apa, misalnya tema diriku dan lain sebagainya. Ini hanya contoh sampel, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini yang pertama ya, silahkan Bapak Ibu dimodifikasi. Kemudian kita beralih ke model yang kedua. Oke, model yang kedua. Yang kedua tidak jauh beda, hanya saja perbedaannya dengan yang pertama. Untuk jumlahnya di sini tidak ada jumlah, hanya saja langsung untuk penjumlahan perkalian antara banyaknya yang dibeli dengan harga satuan itu langsung disimpan di tempat ingin realisasi. Contoh misalnya PPDB ingin direalisasikannya di tahap 1 Januari sampai 2022. Nah, misalnya langsung saja di kolom sini jumlahnya disimpannya. Ini yang kedua ya, seperti ini. Jadi di sini ada jumlah satuan, kemudian harga satuan dan hasilnya di sini. Tapi kalau misalnya mau ganti ke sesi 2 di tahap 2 bisa seperti ini ya. Jadi jumlahnya itu langsung ada di tahap 1 atau di tahap 2 di mana Bapak Ibu ingin realisasikan ya, sama ya seperti yang tadi. Nah, kemudian kita buka yang ketiga. Untuk desain yang ketiga ini dibuat per tahap Bapak Ibu. Jadi sangat simpel. Ini sama, hampir sama dengan yang tadi. Ya, bisa dipahami ya. Di sini ada vol, satuan, harga dan jumlahnya, simpel sekali. Kemudian yang keempat, untuk yang keempat Bapak Ibu di sini sudah cukup lumayan bagus ya kalau saya. Terus saya buat di sini ada nomor, ada kegiatan, ada rincian perhitungan, ada vol, satuan, harga, kemudian jumlah, tahap 1, tahap 2 dan waktu realisasi. Nah, seperti biasa Bapak Ibu di sini sudah disediakan ada 10 jenis kegiatan. Misalnya penerimaan peserta didik baru, fotokopi dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan diisi. Kemudian volume satuan harganya diisi, jumlahnya. Nah, untuk jumlahnya ini hasil dari vol kali harga satuan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk realisasinya Bapak Ibu, untuk realisasinya langsung saja diketikkan di sini
Ya, diketikkan misalnya pengen realisasi di PPDB misalnya tahap 1, realisasinya di sini misalnya fotokopi, masukkan di tahap 2, misalnya di tahap 2 diketik saja. Jadi Bapak Ibu di sini masukkan nominal yang ingin di apa namanya? di direalisasikan ya, ingin direalisasikan di tahap 1 dan di tahap 2. Dan jangan lupa di sini kita memasukkan waktu realisasinya. Kapan? Misalnya Juli. Ini bulan Juli misalnya, Juli 2022 misalnya ini. Kemudian di bawahnya juga sama Juli 2022, silahkan terus seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, di sini sudah cukup lengkap lah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke desain yang terakhir, yaitu desain 5. Double klik saja. Kita lihat ini dia desain yang kelima Bapak Ibu. Untuk desain yang kelima ini di sini ada komponen hampir sama seperti yang tadi. Hanya saja kalau di desain yang kelima jenis belanjanya sudah disimpan ya Bapak Ibu, sudah disimpan. Ya, di sini kemudian uraian belanjanya Bapak Ibu isi sendiri. Di sini ada vol, ada satuan, ada harga, kemudian ada jumlah. Kemudian Bapak Ibu ada juga untuk yang realisasinya di sini ya Bapak Ibu, untuk realisasinya. Di sini ada vol, jumlah, dan ini jumlah dari perhitungan banyaknya volt dikali harga satuan. Jumlahnya 36.000 misalnya. Nah, sekarang untuk realisasinya Bapak Ibu di tahap yang pertama masukkan jumlah bukan anggaran ya, jumlah biaya di poin ini misalnya ini. Nah, misalnya 36 kita masukkan di sini di 36. Ya, langsung untuk realisasi tapi realisasinya mau di mana dulu, misalnya di bulan Januari atau jangan di Januari ya, di Desember misalnya. Kita masukkan saja di sini. Nah, ini realisasinya ternyata oke, kita buang dulu Bapak Ibu untuk realisasinya. Oke, kita buang dulu. Oke, kita simpan. Nah, untuk realisasinya Bapak Ibu di sini masukkan saja nominalnya ya, nominalnya di sini misal tadi nominal 36.000, masukkan 36.000. Nah, 36.000 ini karena biar accounting kita rubah jadi accounting. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan penjumlahan dari atas ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi ke sini. Jadi ketika kita terus menambahkan realisasi untuk di tahap 2-nya, ini akan berjalan. Tapi ini akan berjalan Bapak Ibu, sehingga kita tahu pagu di tahap 2 berapa, di tahap 1 berapa gitu ya. Dan untuk realisasinya di sini ada waktu realisasi, Bapak Ibu silakan pilih bulan apa atau diketik saja langsung. Misalnya bulan Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, ini sangat mudah. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa kita ngobrol di grup. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini, silahkan nanti chat di WA, nanti akan saya jawab insya Allah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.